Pimpinan SBY membuat anaknya diangkat jadi ketua umum sehingga menimbulkan krisis dalam Partai Demokrat. Puncak krisis dijelaskan terjadi pada Kongres 2020 berupa pelanggaran terhadap UU Partai Politik nomor 2 tahun 2008 dan UU Partai Politik tahun 2011. Permasalahan tersebut yaitu ADART yang ditandatangani oleh SBY di luar Kongres. Siap-siap klan Cikeas menuai badai atas penyerobotan partainya. Ditulis oleh Ruskan di Angga Wirya di Ziwar.com. Ungkapan siapa menebar angin maka dia akan menuai badai mungkin sedang berlaku pada elit Partai Demokrat beberapa waktu belakangan. Beberapa pentolan pendiri partai berlambang Mercy ini menyebut keluarga Cikeas telah merampok partai yang mereka bangun dengan susah payah. Maka kini mereka melakukan perlawanan hukum dengan melaksanakan KLB pada tahun 2021 lalu. Isu kudeta Partai Demokrat yang dihembuskan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY pada awal Februari 2021 tampaknya belum mereda sampai saat ini. Bahkan ayah AHY, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY sampai turun gunung dan menuding Muldoko akan merebut Demokrat tanpa sepengetahuan Presiden Jokowi. Janganlah menekan-nekan saya diam. Jangan menekan, saya ingin ingatkan semuanya, saya ingatkan. Karena saya bisa, sangat mungkin melakukan apa itu langkah-langkah yang saya yakini. Ujar mantan Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko yang juga Kepala Staf Kepresidenan itu seperti diwartakan Antara. Tidak hanya itu, Partai Demokrat yang kini diketuai oleh AHY juga memecat beberapa kader seniornya. Salah satunya mantan Ketua DPR RI Marzuki Ali. Ada 7 kader Partai Demokrat yang dipecat dan mendapat pemberhentian tetap dengan tidak hormat dari Dewan Pimpinan Pusat atau DPP. Nama-nama itu diumumkan oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis atau Bakomstra DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, sebagaimana diwartakan Antara. Nama-nama itu diantaranya Marzuki Ali, Darmizal, Ahmad Yahya, Yusudarso, Tri Yulianto, Joni Allen Marbun, dan Syafwatillah Mozaib. Kisruh elit partai semakin memanas setelah mereka melakukan perlawanan dengan melakukan KLB di Deli Serdang yang melahirkan kepengurusan baru versi KLB. Mahkamah Agung telah memutuskan menolak judicial review terhadap anggaran dasar atau anggaran rumah tangga atau ADART Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono yang digugat oleh kubu Muldoko lewat Yusril Iza Mahendra. Putusan ini dibuat MA pada Selasa 9 November 2021 kemarin. Menyatakan permohonan keberatan hukum dari para pemohon tidak dapat diterima. Ujar juru bicara MA Andi Samsanganro dalam keterangan tertulis Rabu 10 November 2021. Dalam permohonannya, Yusril menyebut ADART Parpol termasuk peraturan perundang-undangan karena merupakan peraturan yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, contoh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 atau Undang-Undang Parpol dan dibentuk oleh Parpol sebagai badan hukum publik. Ia juga menyebut pembentukan AD dan ART Parpol beserta perubahannya juga harus disahkan oleh termohon, dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli. Karena itu Yusril mengatakan proses pembentukannya sama dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Namun dalam putusannya MA mengatakan bahwa mereka tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus objek permohonan. Karena ADART tidak memenuhi unsur sebagai suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 dan pasal 8 Undang-Undang P3. Mencermati pengakuan SBY bahwa Demokrat sedang terancam diambil alih pengurus versi KLB. Kita penasaran tentang proses munculnya SBY mengambil alih kepemimpinan partai dari ketum lama Anas Urbaningrum. Tampaknya hukum alam berlaku di tubuh Demokrat. Siapa menebar angin, dialah yang menuai badai. Bagaimana menurut Anda? Yang tak berbayar, yang digunakan ini berhasil membangun jalan tol terpanjang dibandingkan periode-periode sebelumnya. 63% dari seluruh jalan tol berbayar yang ada di Indonesia itu dibangun di era pemerintahan sekarang. Presiden Pak SBY, jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 104. Kritikan dungu tak berbasis data banyak dilontarkan Anies menjelang Pilpres 2024. Ditulis oleh Azura di Ziwar.com.
Di sini saya menganggap tidak salah jika publik mengatakan bahwa Anies Baswedan adalah antitesa Jokowi. Hal ini dapat dilihat dari gelagat mantan gubernur yang pernah didepak dari kabinet Jokowi ini yang terbaca oleh publik bahwa dirinya memang memiliki dendam serius terhadap Jokowi. Terutama akhir-akhir ini, Anies Baswedan sering mengkritik pemerintah dengan kritikan yang pedas yang lebih cenderung mengedepankan retorika daripada substansi. Kritik-kritik tersebut sering menghiasi setiap pidato Anies akhir-akhir ini. Mulai dari sindiran Anies yang menganggap pemerintahan Jokowi sebagai pemerintahan yang gagal yang disebabkan oleh desain-desain buruk dari institusi politik serta ekonomi. Lalu, Anies menyebut bahwa para mafia ada di mana-mana dan tumbuh subur di Indonesia. Ada mafia pertanian, mafia tanah, mafia bantuan sosial, hingga mafia kesehatan. Bahkan kala itu Anies sempat menyinggung mafia BTS yang ternyata berasal dari kelompoknya sendiri. Mafia-mafia ini berderet, ada mafia bagian tanah, ada parkir, mafia kesehatan, mafia pemilu, mafia bansos, bahkan mafia proyek pemerintah, ya termasuk mafia BTS itu, ungkap Anies kala itu. Kebijakan pemerintah terhadap subsidi mobil listrik juga tak luput dari kritikan Anies. Dia menganggap pemberian subsidi mobil listrik yang digagas pemerintah pusat tidak tepat, tidak menuntaskan masalah polusi udara dan hanya akan menambah macet jalan raya karena emisi karbon yang dihasilkan oleh mobil listrik sebenarnya lebih tinggi dari bus berbahan bakar minyak. Bahkan ada kritikan Anies yang secara tidak langsung menjelaskan bahwa dirinya telah dijegal pemerintah dalam kontestasi politik di tanah air. Anies menyinggung adanya kebebasan yang tertekan di pemilu 2024 karena negara mengatur maju atau tidaknya seseorang dalam kontestasi politik. Sebagian dari kita merasakan kebebasan yang tertekan. Dulu negara mengatur siapa saja, siapa boleh maju ke caleg, siapa boleh maju ke pilpres, siapa boleh maju wali kota bupati, semua diatur. Hari ini jangan sampai ada pengaturan siapa yang boleh maju dan siapa yang tidak boleh maju, kata Anies kala itu. Anies pun menjelaskan bahwa tugas pemerintah bukan mengatur maju atau tidaknya orang dalam pemilu, namun hal itu diatur oleh partai politik atas aspirasi rakyat. Negara mestinya menjamin kemerdekaan seseorang, bukan justru menghentikan orang yang ingin maju dalam kontestasi politik. Anies pun menyinggung bahwa pemerintahan Jokowi saat ini terlalu berpihak pada investor. Ia berpendapat seharusnya perekonomian negara tak condong ke investor raksasa. Menurutnya negara harus menyediakan perekonomian yang memberi kesempatan setara. Misalnya pembangunan infrastruktur yang mendukung pelaku usaha menengah ke bawah. Bagaimana perekonomian memberikan kesetaraan kesempatan bukan hanya kepada investor raksasa untuk mendapat peluang usaha lewat pembangunan jalan tol, kata Anies menjelaskan. Yang tidak kalah pedas dari kritikan Anies terhadap pemerintahan Jokowi adalah kritikan tentang ketidakberpihakan pemerintah